إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. Akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Usikum wa nafsi bitaqwallahi wa ta'atihi la'allakum tattaqun. Yaqulullah rabbuna tabaraka wa ta'ala fi kitabihil aziz. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع وقلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وارزقنا فهما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Segala puji hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepadanya atas nikmat-nikmatnya yang Allah karuniakan sampai malam hari ini. Nikmat beramal solih, nikmat menuntut ilmu, duduk di majelis ilmu, mengharap wajah Allah Subhanahu wa taala, meningkatkan pemahaman kita tentang syariat agama Islam, agama kita, agama yang senantiasa harus tetap terjaga di dalam kalbu kita sampai akhir hayat kita. Salawat serta salam semoga senantiasa Allah curahkan kepada uswah hasanah kita Rasulullah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, para sahabatnya, dan mudah-mudahan juga Allah sampaikan, Allah curahkan untuk kita semua yang belajar istiqomah mengikuti sunnahnya, sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabih. Mengikuti sunnahnya berarti merupakan ciri bagi kita mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabih. Min alamati mahabbatihi ihya'u sunnatihi wal amalu biha wa da'watu ilaiha. Satu bukti ciri kecintaan kita kepada Rasulullah SAW adalah memahami sunnahnya, menghidupkan sunnahnya, mengamalkan sunnahnya, dan mendakwakan sunnahnya.
Mudah-mudahan kita diistiqomahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Malam hari ini kita akan membahas tema tentang as-siratu wal jannatu wan naru. Sirat atau titian yang akan kita lalui menuju surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sirat adalah jalan satu-satunya untuk menuju surganya Allah. Ketika perjalanan meniti sirat itu kita selamat tidak sampai kecebur ke dalam api neraka. Berkaitan dengan tema ini, as-siratu wal jannatu wan naru. Mari kita fahami secara lugawi apa yang dimaksud as-sirat. As-siratu lugatan at-tariqu. Jadi sirat itu titian jalan khusus yang nanti akan kita lalui setelah pertanggungjawaban amal yang kita lakukan di mahsyar. Menuju surga, jalan satu-satunya yang kita lalui adalah melewati neraka. Dan melewati neraka itu ada satu jalan yang disebut as-sirat. Titian sirat. Makna secara bahasa lughatan adalah at-tariqu. Jalan khusus menuju surga. Apakah kita gagal di tengah perjalanan tergelincir masuk neraka, atau perjalanan kita dilindungi oleh Allah, dipermudah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga dua telapak kaki kita tidak terpeleset. Kemudian makna as-sirat menurut syariat, menurut terminologi, menurut istilah, al-jisru al-mamdudu ala jahannamah liya'bura an-nasu alaihi ilal jannah. As-sirat secara syar'i adalah jembatan yang dibentangkan di atas neraka jahanam untuk dilalui semua manusia menuju surga. Ada yang sampai ke surga, ada yang tidak sampai ke surga. Ada yang baru menapaki sirat terjungkal. Sepertiga perjalanannya menuju surga, melewati sirat, ada juga yang tergelincir. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan tentang perjalanan umatnya yang selamat itu diantaranya golongan yang pertama, umatku menuju surga melewati sirat yang Allah bentangkan di tengah neraka jahanam seperti kilat kecepatannya. Kat-tarfi atau kal-barqil khatif. Kecepatannya seperti kilat. Maka mari kita meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan perjalanan kita menuju surga tidak ada jalan satu-satunya kecuali hanya melewati neraka. Meniti sirat yang Allah bentangkan di tengah-tengah neraka jahanam, kita minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar diselamatkan, diberi kemudahan. Bahkan Allah beri karunia kecepatan nanti ketika kita berjalan di atas sirat kal-barqil khatif, seperti kecepatan kilat. Golongan yang kedua,
dari umatnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kecepatan menuju surganya adalah karihil mursalah. Seperti kencangnya bertiupnya angin. Seperti cepatnya bertiupnya angin yang sangat kencang. Kemudian golongan yang ketiga, karakibil khayli al-jawad. Seperti cepatnya mengendarai kuda yang cepat, yang sangat baik. Kemudian yang keempat adalah kaljari. Kecepatannya digambarkan seperti kecepatan orang yang lari. Golongan yang kelima, kalmasyi. Kecepatannya seperti orang yang berjalan. Dan golongan yang keenam di antara umat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam digambarkan oleh Nabi menuju surganya seperti ngengsot. Lambat dan hati-hati. Banyak rintangan yang dihadapi. Ada kekhawatiran dan ada ketakutan kepleset. Sehingga terjungkal masuk ke dalam api neraka. Mudah-mudahan kita termasuk yang didoakan oleh Rasulullah SAW pada saat kita melewati sirat yang Allah bentangkan di tengah neraka jahanam. Doanya Nabi sebagaimana beliau bersabda, Allahumma sallim, Allahumma sallim, Allahumma sallim. Ya Allah, selamatkan umatku. Selamatkan umatku, selamatkan umatku yang sedang menuju surga, melewati jembatan yang kau bentangkan di tengah neraka jahanam. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, berkaitan dengan as-sirat itu yang sudah kita pahami dari sisi etimologi dan dari segi syar'i, huwa sabitun bil kitabi was sunnati wa qaulis salafis salih. Sirat itu penjelasannya ditetapkan berdasarkan kitabullah Al-Quran. Dan penetapannya juga berdasarkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi washabihi. Termasuk juga penjelasan para salafus salih. Maka ketetapan sirat adalah al-haq. Penjelasannya adalah benar. Adanya adalah benar. Karena dalil yang menjelaskan tentang sirat bersumber dari 3 sumber. Sumber yang pertama adalah kitabullah. Sumber yang kedua adalah sunnatu rasulihi, sunnahnya Rasulullah SAW. Dan sumber yang ketiga adalah qaulis salafis salih. Perkataan para salafus salih. Generasi pertama, generasi kedua, dan generasi ketiga. Yang mereka mendalam dan sempurna pemahamannya tentang syariat agama Allah Subhanahu wa taala, agama yang dibawa oleh Rasulullah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi. Berkaitan dengan pembahasan as-sirat wal jannatu wan nar yang menjadi tema kita pada malam hari ini, ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, tidak ada satupun manusia dan jin yang tidak sampai ke neraka untuk dilewati menuju surga. Semua manusia, umat terdahulu, dari Nabi Nuh, Rasul yang pertama, sampai umatnya Rasulullah SAW. Dari Nabi Adam dan anak keturunannya. Sampai umat akhir zaman, semuanya setelah dibangkitkan oleh Allah dari kehidupan alam barzah,
Kemudian setelah diadili oleh Allah di mahsyar, tidak ada yang tidak sampai ke neraka. Semuanya harus menuju neraka. Lewat neraka menuju surga. Semuanya sampai neraka. Tidak ada jalan kecuali jalan yang Allah bentangkan di tengah neraka yang disebut al-jisru. Titian sirat atau jembatan. Jembatan yang sangat panjang. Bukan 1 kilo, 2 kilo. Jadi jembatan yang sangat panjang. Suramadu paling 3 kilo. Berapa kilo? Tidak panjang. Kalau jembatan Suramadu tidak ada pengait-pengait yang meliuk-liuk untuk menyambar setiap yang lewat. Mulus. Walaupun anginnya agak kencang. Yang pakai motor harus hati-hati. Kita lanjutkan ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Jadi semua manusia, termasuk juga semua bangsa jin, itu akan sampai di neraka. Melewati as-sirat, menuju surga. Selamat atau tidak selamat. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Maryam ayat 72. Monggo dibuka. Betul apa salah? Surah Maryam ayat 72. Qala Allah Subhanahu wa taala, wa in minkum illa wariduha. 71. Ya. Lebih siji ya. Iya. Lebih siji. Ayat 71 surah Maryam. Juz berapa? Juz 16. Surah yang keberapa? Surah yang ke-19. Coba Mas Roham tolong dibaca. Wa in minkum illa wariduha kana ala rabbika hatman maqdiyya. Kayaknya bukan ya. Wa im minkum illa wariduha. Thumma nunajjil ladzina taqaw wa nadharu adh-dhalimina fiha jithiya. Berapa? Ayat berapa? 72. Oh iya, 72 berarti. Ini yang 72 berarti. Iya, 72-nya. Ya di Mas Raham diulangi lagi dibaca. Berarti benar 72. Iya, 71 sama 72 coba. Iya. Tsumma nunajjil ladzina taqaw wa nadharu adh-dhalimina fiha jithiya.
Itu yang ayat 72. Terjemahannya. Hmm. 71. Dan tidak ada seorang pun di antara kamu yang tidak mendatanginya neraka. Hal itu bagi Tuhanmu adalah suatu ketentuan yang sudah ditetapkan. 72. Kemudian kami akan menyelamatkan orang-orang yang bertakwa dan membiarkan orang-orang yang berzalim di dalam neraka dalam keadaan tertutup. Jadi tidaklah di antara kalian semuanya kecuali mendatangi neraka. Jadi tidak ada yang tidak mendatangi neraka. Dan itu adalah sebuah ketetapan, sebuah ketentuan yang sudah Allah tetapkan. Jadi tidak ada yang tertinggal di mahsyar. Semuanya akan datang ke neraka menuju surga. Ada dua golongan. Golongan yang pertama diselamatkan oleh Allah. Golongan yang kedua terjungkal. Ditinggalkan oleh Allah, tidak diselamatkan oleh Allah, terjungkal masuk ke dalam neraka dalam keadaan berlutut. Tsumma nunajjil ladzina taqau. Ini golongan yang pertama. Kemudian hamba-hambaku yang semuanya menuju neraka, yang sudah sampai di neraka, yang akan dilewati, yang akan melewati jembatan yang aku bentangkan di tengah-tengah neraka jahanam, ada dua golongan. Yang satu aku selamatkan, kata Allah, dan yang satu aku tinggal dalam keadaan celaka. Siapa yang diselamatkan oleh Allah? Tsumma nunajjil ladzina taqau. Kemudian kami menyelamatkan mereka hamba-hambaku yang bertakwa. Orang-orang yang bertakwa diselamatkan sama Allah. Walaupun golongan yang keenam itu digambarkan oleh Nabi, lambatnya, susah payahnya, seperti ngengsot. Tapi dijaga dan diselamatkan oleh Allah. Ketika mereka masuk dalam golongan alladzina taqau. Orang-orang yang bertakwa. Jadi orang-orang yang bertakwa itu dijaga oleh Allah selamat dari api neraka. Walaupun melewati neraka menuju surga. Maka jangan sampai ibadah kita yang wajib maupun yang sunnah tidak mampu membangun takwanya hati kita kepada Allah. Ibadah itu tujuannya untuk apa? Ya Ustadz Muqaddam. Surah Al-Baqarah ayat pinten, ayat 21 ya. Ibadah secara umum yang Allah perintahkan kita beribadah kepadanya. Rob Tuhan yang menciptakan kita. Itu apa? La'alakum tattaqun. Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'alakum tattaqun. Wahai manusia, ibadahi Tuhan kalian. Tauhidkan Tuhan kalian dalam rububiyahnya, dalam uluhiyahnya, dalam asma dan sifatnya. Rob yang telah menciptakan kalian dan menciptakan makhluk sebelum kalian. Tujuannya apa ibadah yang Allah perintahkan? La'alakum tattaqun, agar supaya kalian bertakwa. Semua ibadah tujuannya bertakwa. Salat kita diperintahkan oleh Allah, ibadah yang pertama tujuannya agar kita bertakwa. Termasuk puasa. Ibadah puasa, ibadah tahunan. Setiap kita diberi kesempatan oleh Allah bertemu dengan bulan Ramadan, maka ibadah puasa tujuannya juga agar kita bertakwa. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum
la'allakum tattaqun. Termasuk zakat, sedekah dan infak, ibadah mahdhah yang ada di dalam rukun Islam. Tujuannya adalah agar kita bertakwa. Termasuk ibadah haji dan ibadah umrah. Kalau ibadah yang wajib maupun ibadah yang sunnah itu yang kita lakukan dan kita istiqomah menjaganya, mengantarkan diri kita menjadi hamba-hamba Allah yang bertakwa, pasti Allah menyelamatkan dari api neraka. Bahkan apa orang yang bertakwa lewat neraka tapi matanya tidak melihat neraka. Pandangan matanya dijauhkan oleh Allah, wajahnya dijauhkan oleh Allah dari melihat neraka. Satu di antara apa? Keutamaan berpuasa. Ibadah puasa satu hari karena Allah. Man shoma yauman fi sabilillah ba'adallahu wajhahu minan nari sab'ina kharifan. Barang siapa yang berpuasa satu hari di jalan Allah, puasa karena Allah, fi sabilillah, maka Allah jauhkan wajahnya dari api neraka sejauh perjalanan 70 tahun. Sing ora gelem puasa wajahe perek nemen karo neraka. Ora gelem puasa, ora gelem salat. Baru melangkah telapak kakinya langsung tergelincir. Langsung tergelincir. Maka jangan sampai ibadah yang fardu, ibadah mahdhah yang ada dalam rukun Islam. Salat, zakat, puasa, haji. Ini amal yang utama, yang fardu itu. Membangun takwal qulub, takwanya hati kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah yang menyatakan di ayat yang ke-72 ini. Tsumma nunajjil ladzina taqau. Setelah mereka manusia maupun bangsa jin mendatangi neraka, melewati jembatan menuju surga, kemudian aku selamatkan orang-orang yang bertakwa. Jadi Allah selamatkan orang-orang yang bertakwa. Selamat dari api neraka berarti masuk surga. Di akhir ayat 133 surah Ali Imran. Wa jannatin arduhas samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Dan surga yang luasnya seluas langit dan bumi telah Allah persiapkan khusus bagi orang-orang yang bertakwa. Berarti orang yang bertakwa pasti masuk surga. Karena surga secara khusus Allah siapkan bagi hambanya yang bertakwa. Surah Maryam ayat 72, kemudian kami selamatkan orang-orang yang bertakwa ketika meniti sirat menuju surga. Dan surga yang seluas langit dan bumi telah disiapkan oleh Allah khusus bagi hamba-hambanya yang bertakwa. Akhir ayat 133 surah Ali Imran, surah yang ke-3. Nah, mari kita berkompetisi melalui ibadah kita
supaya diakui oleh Allah, masuk dalam golongan hambanya yang bertakwa. Tidak ibadah seadanya. Iya. Akhirat itu harus diusahakan dengan lari cepat. Ini pernah kami sampaikan juga. Kalau dunia kita raih dengan berjalan. Akhirat dengan lari cepat. Fafirru ilallahi. Dan larilah kalian semua menuju Allah. Dengan melaksanakan amal salih. Meraih ridhonya. Menggapai surganya. Untuk mendapatkan rahmatnya. Selamat dari api nerakanya. Kalau mencari dunia berjalan. Ojo dibalik. Nyari dunia melayu nih cepet nemen. Nganti kepleset tiba ora krasa. Akhirate menggunakan waktu turahan. Nganggo waktu turahan. Angger turah. Nek ora turah berarti inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Nek nyambut gawe ngasap nyari duit temenanan. Temenanan ora krasa capek. Bareng beribadah salat zuhur 10 menit we protes. Salat subuh imamnya membaca suratnya panjang. Ya, pas salat subuh hari Jumat, ya, rakaat pertama pakai surah As-Sajdah, rakaat yang kedua pakai surah Al-Insan, langsung demo. Ya, imamnya dicopot gara-gara mimpin salat terlalu panjang. Tapi ketika ngasap cari nikmat dunia yang menggiurkan di depan mata akan mendapatkan keuntungan yang banyak, sudah capek tidak terasa. Capek tidak terasa. Fastabiqul khairat, berkompetisi dalam kebaikan. Yang pertama adalah kebaikan untuk meraih kebahagiaan abadi. Harus lebih banyak. Ya, walaupun sama-sama semangat. Mencari kebahagiaan dunia ya semangat. Mencari kebahagiaan akhirat juga lebih semangat. Lebih semangat. Dan alhamdulillah istiqomahnya kita duduk di majelis ilmu itu menunjukkan apa? Semangat untuk menggapai surga yang telah Allah siapkan khusus bagi hamba-hambanya yang bertakwa. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Fassaraha Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu ta'ala. Wa Qatadah wa Zaid bin Aslam bil mururi ala sirati. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu ta'ala, termasuk juga Qatadah dan Zaid bin Aslam menafsirkannya dengan melewati sirat. Wa fassaraha jama'atun minhum Ibnu Abbas, dan segolongan lain diantaranya adalah Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma juga menafsirkannya. Yang dimaksud melewati sirat, jembatan yang Allah bentangkan di tengah-tengah neraka jahanam,
sebagaimana ditafsiri oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu taala, termasuk juga Qatadah, Zaid ibnu Aslam, dan juga Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma adalah bidukhuli finnari lakin yanjuna minha. Semua orang-orang yang bertakwa dari umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang dimaksud mereka melewati jembatan yang Allah bentangkan di tengah-tengah neraka jahanam adalah mereka masuk ke dalam neraka. Masuk. Melewati kan berarti masuk. Tapi apa? Mereka selamat. Ora panas, Ustadz Mukodam. Ora panas. Adem. Masuk itu. Lewati tengah. Tapi di atasnya di atas tengah-tengah neraka itu. Jembatan itu. Tapi para salafus salih di antara sahabat Rasulullah SAW seperti Abdullah bin Mas'ud, termasuk Abdullah bin Abbas, itu memaknai bahwa lewat itu masuk. Jadi lewat neraka itu berarti apa? Masuk neraka. Hanya orang yang bertakwa ora kroso panas. Takwanya hatinya kepada Allah yang dibangun pada waktu hidup di dunia melalui ibadah, ora panas. Lewat neraka tapi ora panas. Sebagaimana tadi kami menyampaikan apa? Orang yang berpuasa 1 hari saja, fi sabilillah, ba'adahullahu ya, ba'adallahu wajahu ba'adallahu wajahu minan nari sab'ina kharifan. Allah jauhkan wajahnya dari api neraka perjalanan 70 tahun. Jadi puasa 1 hari karena Allah. Maka Allah jauhkan. Ba'adallahu minan nari ba'adallahu wajahu minan nari sab'ina kharifan. Apalagi sampai 1 bulan. 1 bulan dalam 1 tahun berarti apa? 70 tahun kali 30 jauhnya. Sudah berapa kali kita puasa Ramadan? Kalau dihitung dari usia 15 memasuki usia balik sampai sekarang, perhitungan secara matematis sih. Kalau ada dalilnya boleh ngitung, karena memang ada dasarnya. Tapi kita berdoa mudah-mudahan apa? Ibadah puasa kita diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Jadi orang-orang yang bertakwa melewati jembatan yang Allah bentangkan di tengah neraka jahanam itu, penafsiran Abdullah bin Mas'ud, Qatadah, Zaid ibnu Aslam, termasuk juga Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, bidukhuli finnari lakin yanjuna minha. Ya, mereka masuk ke dalam neraka, tetapi apa? Mereka selamat dari api neraka. Karena bagian orang yang bertakwa itu bukan disiksa oleh Allah di dalam neraka. Tapi bagian orang yang bertakwa, Allah berfirman, wa jannatin 'arduhas samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Dan surga Allah
yang seluas langit dan bumi telah dipersiapkan oleh Allah khusus bagi orang-orang yang bertakwa. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Bagaimana keadaan sirat al-jisru alamat ni jahannam yang nanti akan kita lewati. Imam Muslim dalam sahihnya meriwayatkan sebuah hadis yang disabdakan oleh Rasulullah SAW. Ketika semua manusia dan bangsa jin, telapak kaki mereka mulai menapaki as-sirat alamat ni jahannam. Wa yudrabu siratu baina dhahrai jahannam. Dan dibentangkanlah sirat itu di atas permukaan neraka jahanam. Di antara dua punggung neraka jahanam. Fa'akunu ana wa ummati awwalaman yujizu. Dan aku, kata Rasulullah, termasuk umatku, adalah yang pertama melewati titian sirat tadi. Jadi Rasulullah dan umatnya yang pertama. Walaupun umat akhir zaman, bukan Nabi Adam dan anak-anaknya yang menjadi keluarganya. Bukan Nabi Nuh beserta umatnya. Bukan Nabi Ibrahim, bukan Nabi Musa, bukan Nabi Isa. Tapi yang pertama kali adalah ana, kata Rasulullah, wa ummati, dan umatku yang pertama melewati. Maka benar yang disabdakan oleh Rasulullah SAW, antumul mutaakhirun wa antumul awwalun. Kalian adalah umat yang terakhir, tapi kalian adalah yang pertama. Di mahsyar juga berada di barisan yang pertama. Dihisab oleh Allah pertama kali. Melewati neraka menuju surga pertama kali. Dan Rasulullah Nabi kita Muhammad adalah yang pertama kali sampai di surga. Ketika sampai di surga, menunggu umatnya yang masih di perjalanan melewati neraka. Apa doanya Rasulullah SAW? Allahumma sallim. Allahumma sallim. Dan Rasulullah yang pertama kali mendoakan umatnya yang melewati agar diberi keselamatan oleh Allah. Termasuk juga nabi-nabi yang lain. Karena nabi-nabi yang lain itu nanti akan sampai dulu sebelum umatnya. Rasulullah sampai dulu sebelum umatnya. Dan umatnya yang di tengah perjalanan menuju surga melewati neraka didoakan oleh Rasulullah SAW. Yang amal solehnya lebih banyak dibandingkan perbuatan dosanya, selamat. Walaupun golongan yang ke-6 hati-hati melakuni kaya wong ngengsot. Selamat. Pak Sarifuddin pengen kecepatannya kayak apa? Minta dari sekarang sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Minta dari sekarang. Bahkan boleh kita minta Allahumma adkhilna al-jannata bi ghairi hisab. Ya Allah, masukkan aku ke dalam surgamu tanpa dihisab. Dan diperbolehkan kita diperintahkan minta surga, langsung surga tingkat tinggi. Minta surga Firdaus yang dibawa arasnya Allah yang Maha Rahman.
Wala yatakallamu yauma idzin illar rusulu. Dan tidak ada yang berbicara pada saat itu. Tidak ada yang berani berbicara. Yang dipikirkan adalah apa? Saya selamat atau kejebur. Tidak ada yang geluwean. Kalau jembatan dunia dilewati, masih ada yang ngobrol. Naik motor sama yang bonceng masih bisa ngobrol. Tapi yang melewati jembatan yang Allah bentangkan di tengah neraka jahanam, wala yatakallamu ahadun. Tidak ada seorang pun yang berbicara. Illa ar-rusulu, kecuali para rasul. Kecuali para rasul. Karena para rasul dijaga sama Allah Subhanahu wa taala. Dan para rasul punya doa yang ia panjatkan, sampaikan kepada Allah, mendoakan umatnya yang melewati neraka menuju surga agar selamat. Jadi kecuali para rasul. Wa da'war rasulu yauma idzin, dan doanya para rasul pada waktu itu kepada Allah untuk umatnya. Apa isi doanya? Allahumma sallim. Allahumma sallim. Allahumma sallim. Ya Allah selamatkanlah. Ya Allah selamatkanlah. Para rasul tidak mendoakan dirinya sendiri. Tapi mendoakan siapa? Umatnya. Ya, para rasul sudah dijamin mendapatkan jaminan keselamatan dari Allah Subhanahu wa taala. Faminhumul mu'minu baqiya bi amalihi wa minhumul mujaza hatta yunajja. Di antara mereka ada yang tertinggal dengan sebab amalnya. Dengan sebab amalnya. Wa minhumul mujaza hatta yunajja. Dan di antara mereka ada yang dibalasi sampai ia selamat. Ada yang agak sulit. Ada yang tergores dengan pengait-pengait yang meliuk-liuk menyambarnya. Ada yang dengan amalnya kecepatannya seperti kilat. Ada yang masih kesambar sampai terluka, tergores. Tapi apa? Tetap selamat. Ada yang makhdusun, terjungkal, terpelanting masuk ke dalam api neraka. Ini ikhwati fillah. Rahimani wa rahimakumullah. Jadi hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah SAW menjelaskan bahwa aku dan umatku adalah yang pertama melewati jembatan yang Allah bentangkan di tengah neraka jahanam. Tidak ada seorang pun ketika melewatinya yang berbicara, kecuali para
para rasul. Dan doanya para rasul adalah Allahumma sallim, Allahumma sallim. Ada di antara mereka orang mukmin yang diselamatkan oleh Allah karena amalnya. Ada di antara mereka orang muslim yang ketika melewati sekaligus mendapatkan rintangan, mendapatkan balasan. Ada yang kebantol tapi tidak sampai tergelincir. Ada yang terlilit sampai terluka. Karena ada cakar-cakar yang sangat tajam. Seperti duri yang bengkok, yang menyambar-nyambar. Yang disebut apa? Khototif wakalalib. Jadi ada pengait yang menyambar-nyambar, meliuk-liuk. Jadi ada duri-duri yang sangat tajam, yang bercabang, menyambar-nyambar seperti duri yang bengkok. Kayak pohon sakdan di Najd. Pohon sakdan itu pohon yang berduri tajam, yang durinya bengkok-bengkok. Itu sebagian apa? Orang muslim terkena sambar sampai apa? Tergores. Tapi apa? Diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi ada yang langsung makhdusun, terlimpar, tergelincir. Kemudian masuk ke dalam neraka jahanam. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian hadis berikutnya diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala dalam sahihnya. Rasulullah SAW pernah ditanya anis sirati, tentang sirat, tentang titian sirat yang Allah bentangkan di tengah neraka jahanam. Kalau tadi kan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah menjelaskan bahwa aku dan umatku yang pertama melewati. Lalu menjelaskan keadaan ketika melewati tidak ada yang berbicara kecuali para rasul. Dan doanya para rasul ketika itu adalah mendoakan umatnya agar selamat yang melewati jembatan menuju surga. Doanya Allahumma sallim, Allahumma sallim, Allahumma sallim. Di antara orang-orang mukmin ada yang selamat karena amalnya, tidak apa? Tidak terluka, tidak tergores. Tapi di antara seorang mukmin dan seorang muslim ada yang dibalas sama Allah karena apa? Karena kesalahannya dan dosanya. Sehingga apa? Ada yang kesambar, terlilit pengait-pengait dan kalalib sampai apa? Tergores luka. Tapi tetap dijaga dan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada yang makhdus sampai terjungkal. Terpelanting masuk ke dalam neraka. Kemudian Rasulullah SAW menjelaskan tentang sifat sirat yang nanti akan kita lalui. Yang Allah bentangkan di tengah neraka jahanam. Hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari. Su'ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam anis sirati. Rasulullah SAW pernah ditanyai perihal sirat. Faqala, kemudian beliau bersabda, madhabatun mazallatun. Ini sifat yang pertama. Sirat yang nanti akan kita lalui yang Allah bentangkan di tengah neraka jahanam. Sirat itu adalah tempat yang licin, yang menggelincirkan. Licin meleseti, kata orang Jawa. Licin meleseti. Tapi orang yang bertakwa tidak terpleset. Tidak merasakan licinnya asirat. Karena apa? Dua telapak kakinya kuat menapaki dengan ketakwaan yang ada di dalam hatinya. Yang terbangun melalui ibadah yang wajib maupun ibadah sunnah pada waktu hidup di
di dunia. Alaihi khatatifu wa kalalibu. Di atas sirat itu ada pengait-pengait dan cakar-cakar yang sangat tajam. Wahasakun mufaltohatun, dan ada lempengan besi yang sangat tajam. Yang apa itu ya? Jadi lempengan itu berarti, jadi lempengan besi yang sangat tajam. Laha syaukatun uqaifa'u, yang memiliki duri, yang memiliki duri yang pipih, yang bengkok, yang memiliki ujung yang bengkok. Takunu binajd, ya. Seperti pohon sa'dan yang ada di Najd. Jadi pohon sa'dan itu pohon yang berduri tajam, ya. Dan durinya apa? Bengkok kuat. Itu gambarannya. Ya, kalau Rasulullah sifat yang pertama menyebut ya, madhabatun mazallatun, licin dan menggelincirkan. Alaihi khatatifu, di atasnya ada pengait yang menyambar-nyambar. Wakalalibu, bantolan-bantolan yang bercabang. Ya, dan duri yang pipih. Ya. Ya, termasuk lempengan-lempengan besi yang kuat dan sangat tajam, nyambar-nyambar. Yuqalu laha as-sa'dan, takunu binajd. Seperti pohon sa'dan yang berduri, yang sangat tajam, yang sangat kuat. Durinya bengkok. Yang ada di Najd, negara Najd. Inilah gambaran as-sirat ketika Rasulullah SAW ditanya, ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, maka jangan sampai kita lupa meminta surga dan berlindung dari api neraka. Minimal ping 3. Allahumma inni as'aluka ridhaka wal jannata wa a'udzubika min sakhatika wan nar. Ya Allah, hamba berlindung, hamba memohon ridhamu. Allahumma inni as'aluka ridhaka wal jannah, hamba memohon ridhamu dan meminta surgamu. Dan hamba berlindung dari kemurkaanmu dan api nerakamu. Minimal 3 kali. Kalau Rasulullah SAW dalam sabdanya 3 kali atau 7 kali dalam sehari semalam. Maka siapa yang meminta surga 3 kali dalam sehari semalam kepada Allah, surga itu pun berdoa kepada Allah. Ya Allah, dia hambamu memohon kepadamu surgamu. 3 kali ya Allah dalam sehari. Masukkanlah dia ke dalam surga. Demikian juga api neraka. Ketika kita berlindung kepada Allah dari api neraka 3 kali. Atau sampai 7 kali. Api neraka itu pun berdoa kepada Allah. Ya Allah, dia hambamu berlindung kepadamu dari api neraka. 3 kali ya Allah. 7 kali ya Allah. Maka selamatkan dia dari api neraka. Kesempatan masih ada. Maka jangan sampai lupa. Tidak minta ridhonya Allah sama surganya ketika bulan Ramadan waktu puasa. Tapi apa? Setelah Ramadan selesai wis kelalen. Iya. Kembali ke habitatnya. Setelan awal. Setelan awal ini apik ya apa-apa. Nah, ini setelan ini durung apik diapiki supaya apik. Barakallahu fikum wallahu alam bisawab.
Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah datangnya dari diri saya pribadi. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin min kulli dzambin innahu wal ghafurur rahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.